Halo sahabat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sahabat sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini sahabat. Nah sahabat, kali ini saya ada di Desa Ngemplek Wetan sahabat. Desa Ngemplek Wetan, lebih tepatnya di RW 2. Saat ini di Desa Ngemplek Wetan RW 2 ini melakukan lockdown sahabat. Nah, jadi warga tidak boleh keluar masuk. Jadi nanti ini akan dijaga selama 24 jam dan sebagian dari beberapa akses jalan akan ditutup dan difokuskan menjadi satu jalan saja yang bisa dilewati. Nah, seperti apa proses lockdown ini, kemudian kenapa kok ini ada lockdown? Nah, mari kita ke dalam tanya-tanya kepada ini perangkat desa atau tokoh di Desa Ngemplek Wetan, sebenarnya ada apa, kemudian alasannya bagaimana, dan ini diberlakukan sampai kapan. Nah, seperti itu. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Mari kita lanjutkan perjalanan. Nah sahabat, ini ada warga yang dilarang untuk masuk karena hanya mau lewat saja sahabat. Nah ini ditutup seperti ini. Maaf, jalan ditutup sahabat, saat ini ditutup sahabat. Ini akses jalan utama sahabat, jadi jalan yang lain saat ini sudah ditutup. Ini juga dijaga. Sahabat, ini ada tulisannya lockdown sahabat. Nah, ini ya, jadi pintu akses utama sahabat untuk masuk ke desa. Nah, jadi untuk akses masuk yang lain akan ditutup memasuki Desa Ngemplek Wetan RW 2 ini. Nah sahabat, ini jalan utara di Desa Ngemplek. Di sini ada beberapa akses yang ditutup tadi kata RW. Bisa lewat akses jalan ini. Di Palang bisa dilewati. Nah sahabat, ini ditutup akses jalan bagian utara, ditulis PSBB di sini. Jalannya ditutup. Mari kita lihat akses jalan yang lain sahabat. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Pak Sudarmo, ini akses utama yang akan dibuat lewat jalan orang keluar masuk Pak ya? Iya. Nanti akan difokuskan satu jalan ini saja di Ngemplek. Nah Pak Sudarmo ini kan selaku apa Pak, ini ikut yang bertugas menjaga hari ini Pak? Enggak Pak, cuma membantu relawan. Membantu relawan. Ini dimulai sejak kapan Pak? Baru hari ini? Hari ini Itu kenapa Pak kok ada lockdown di sini? untuk menjaga kesehatan dan menjaga keamanan. Keamanan warga Ngemplek Wetan ya? Ya. Ini ditutup. Nah ini sahabat, ditutup sini sahabat. Sudah tidak bisa dilewati. Kendaraan tidak bisa lewat sahabat, sudah ditutup. Mulai hari ini sudah ditutup.
ditutup portal dengan bambu, tidak bisa dilewati sahabat. Nah, saat ini difokuskan ke satu jalan Desa Ngemplek Wetan RT 2 ini khususnya. Itu lockdown mulai sejak kapan, Pak? Lockdown perencanaan memang sebelumnya sudah ada perencanaan, karena direncanakan hari Kamis, cuman ada kejadian pasien yang meninggal semalam tapi hasil swab belum keluar. Akhirnya pemuda bergerak hari ini, pelaksanaan langsung tadi pagi. Sekarang sudah selesai untuk menutup akses pintu keluar masuk, tinggal langsung satu pintu. Jadi untuk jalan tengah akses keluar masuknya. Jadi hari ini dimulai sejak pagi tadi. Itu ada berapa akses jalan yang ditutup? Akses untuk sementara tadi saya menutup sama warga itu menutup 4 pintu, 5 termasuk jalan yang ke sawah. Cuma jalan ke sawah tidak permanen, soalnya untuk keluar masuk warga ke sawah itu bukan jalan besar. Untuk jalan umum 4 dari sebelah utara 1, barat 1, selatan 1, terus tengah 1. Tapi pintu utama nanti di tengah sini, Mas. Jadi ada 4 pintu yang saya tutup total, tinggal 1 yang untuk akses. Kalian, Pak, ini sejauh mana, Pak, lockdownnya? Yang tidak diperbolehkan masuk atau yang masih diizinkan untuk keluar masuk itu siapa saja gitu? Dari tadi rapat di Balai Desa, dari gagasan pemuda sebelumnya yang boleh keluar masuk hanya untuk warga RW 2. Seluruh warga RW 2 diperbolehkan keluar masuk, tetapi untuk warga selain warga RW 2 nanti sementara ini sampai batas yang belum ditentukan tidak boleh masuk. Nanti di pintu yang untuk akses nanti dijaga oleh Linmas yang telah diprakarsai desa, nanti yang telah disepakati, yaitu hanya untuk warga RW 2 yang boleh masuk. Itu termasuk orang yang mau berkunjung dengan kepentingan? Ya, semua yang berkepentingan dilarang masuk kecuali warga RW 2. Misal ada bank detail atau orang-orang yang jualan juga tidak boleh? Jualan, bank detail kan dalam, kalau memang dikategorikan itu bersinggungan dengan orang banyak. Nah, itu yang akses yang utama itu yang ditutup khususnya untuk mereka karena yang mereka sering ketemu sama orang lain dari luar kota, dia kan bekerja ketemu orang lain, dan belum tentu. Nah, itu yang diutamakan nanti yang ditutup, yang tidak boleh masuk itu cuma orang-orang itu. Dalam arti bukan mengucilkan pekerjaannya, cuma sementara tidak boleh berhubungan langsung dengan warga RW 2. Kalau ini, Pak, pasien yang meninggal dan memang belum keluar hasil tesnya ya, itu dari warga sendiri responnya bagaimana, Pak? Apakah mendukung, memberi dukungan atau bagaimana? Alhamdulillah untuk yang kejadian yang semalam masih dari warga tidak ada untuk mengucilkan keluarganya atau gimana. Alhamdulillah masih ada toleransi, tapi tetap mengedepankan keselamatan warga RW 2. Cuman warga 2 dalam arti semalam sebelum ada penguburan jenazah tetap masih ikut takziah ke makam. Setelah ada himbauan dari pihak kesehatan, jenazah mau datang dipersilakan minggir, lah itu baru orang masuk rumah semua. Tapi sebelum itu memang orang masih takziah ke makam, masih ada hadir, masih banyak. Jadi tidak ada pengucilan keluarga, masih tetap sosialitasnya tinggi, tidak ada perbedaan sama sekali itu. Tapi ada ini enggak, Pak, imbauan untuk keluarga yang merawat pasien itu sebelumnya untuk menjaga jarak atau bagaimana gitu? Dari semalam setelah kejadian ada yang meninggal keluarganya itu langsung pihak kesehatan, pihak desa termasuk saya sendiri mendatangi, memberi arahan, imbauan tidak perlu takut. Masalah ini bukan yang menakutkan, memang ada kejadian mungkin, cuman ada jaga jarak, jangan sampai bersentuhan tangan sama yang tamu-tamu. Dalam arti dianya harus bisa menjaga lah, jangan sampai berhubungan secara langsung. Dalam arti menyendiri, bukan mengucilkan, agak ada jaga jarak lah, katakan di mana tempatnya, terus nanti yang tamu yang mau melayat ya ada jarak. Terus dihimbau di tempat yang kesusahan disuruh menyediakan untuk cuci tangan. Kalau ini kan orang meninggal biasanya kan ada ditahlilkan selama 7 hari. Nah, kalau di sini sendiri tuh, Pak, masih berjalan atau bagaimana? Yang semalam, kalau yang umum, kalau tidak ada yang kemarin katakan yang
Yang Pak Mani sebelum ini kan ada kejadian dia juga meninggal di rumah sakit, tapi kan prosedur pemakaman masih biasa oleh warga, itu pengajian masih full Mas, dan masih full. Tapi yang untuk kejadian semalam sebelum jenazah datang, kita tetap ngaji, hari pertama tetap ngaji di rumah. Yang duka masih warga-warga masih ada. Terus yang untuk nanti malam ada himbauan, bukan melarang, ada himbauan sebaiknya sebelum hasilnya keluar, sebaiknya jangan sampai beramai-ramai, dalam arti boleh ngaji lah kalau bisa keluarga dulu, dalam arti pihak keluarga dulu. Tapi memang kalau kanan kiri dalam arti tetangga, teman mau itu tolong nanti himbauan dari desa sama dari pihak tim COVID-19 Desa Ngemplek Wetan menyarankan ada jarak, jadi jangan sampai terlalu berdekatan, nanti bisa diatur posisi bangku-bangkunya untuk duduk orang yang kalau memang ada yang mau tahlilan. Nah sahabat, kali ini saya ada di akses jalan yang bagian selatan masuk ke Desa Ngemplek. Ini Desa Ngemplek Wetan yang khusus RW 2 ya. Karena di sini ada 3 akses jalan utama untuk masuk ke desa. Ini ada desa bagian selatan dan ada tengah dan utara. Utara tadi ditutup, ini juga ditutup. Nah, difokuskan lewat satu akses yaitu jalan yang bagian tengah, sahabat. Jadi semua warga Ngemplek Wetan hanya bisa masuk melalui satu jalan saja yang nanti akan dijaga selama 24 jam. Jadi untuk warga selain warga Desa Ngemplek Wetan RW 2 khususnya tidak boleh masuk untuk berkunjung hingga Lebaran nanti rencananya, dan masih bisa diperpanjang seperti itu. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat beta semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.